Bab 761, banyak omong, persetan dengan berlutut. Goten memaki dengan marah. Melihat semua orang menolak untuk berlutut, dan Goten masih memaki-maki, Greedy Wolf pun menginjak lutut Goten. Krek, lutut Goten remuk dan kakinya patah. Jeritan kesakitan yang menusuk hati bergema di benak semua orang selama beberapa saat. Kelompok pembuat masalah medis itu ketakutan, menyadari mereka telah bertemu musuh hebat hari ini, dan satu persatu dari mereka berlutut. Adegan ini menarik perhatian banyak orang lewat untuk berhenti dan menonton, dan membicarakannya tanpa henti. Memaksa orang untuk berlutut di siang bolong, bahkan mematahkan kaki orang dengan sengaja. Apakah orang ini tidak takut di penjara? Zaki dengan sangat berani, anak muda, kamu telah membuat masalah besar. Mereka semua adalah orang dari keluarga Ludi. Recha tertawa terbahak dan memandang Zaki. Pak tua Zaki, 5 tahun yang lalu, demi temanmu kamu tidak ragu-ragu mempertaruhkan kematianmu untuk menyinggung keluarga Ludi. Sekarang aku akan membalas budi untuk saudaraku, bahkan menghancurkan keluarga Ludi pun tidak masalah. Zaki tercengang seketika, membalas budi untuk saudaramu? Kamu temannya Bella. Recha mengangguk, tepat sekali. Zaki terkagum dan berkata, jarang sekali, 5 tahun setelah kematian Bella, masih ada saudara yang mengingatnya. Kamu benar-benar mulia. Recha berkata, kakek, beberapa tahun ini mereka yang telah mencelakanmu yang berada dalam masalah, mengganggumu, merebut semua kekuasaanmu, tolong diliskan, aku akan membantumu membereskannya hari ini. Zaki tersenyum pahit, anak muda, lupakan saja, seluruh lingkaran medis Midgard pernah jatuh ke dalam masalah semua, termasuk keluarga Ludi dari 4 keluarga besar. Masalah ini tidak dapat kamu selesaikan, tetapi, dengan desakan berulang-ulang dari Recha, Zaki hanya bisa memberikan daftar nama kepada Recha. Recha memfoto daftar nama tersebut, lalu mengirimnya kepada Skopaseo. Tolong sapa orang-orang ini, dan datang ke Kalbe dalam setengah jam. Selain itu, tolong selidiki juga detail mereka. Skopaseo, mengerti. Recha memasuki aula dan mengambil buku, 13 Jarum Ilahi, berkata, kakek, kalau ada yang tidak dimengerti, tanyakan saja. Hari ini aku akan semua pertanyaanmu. Zaki tertawa, anak muda, jangan katakan bahwa kamu juga mengerti 13 Jarum Ilahi. Recha, 13 Jarum Ilahi ini diciptakan olehku. Menurutmu aku tidak mengerti? Zaki tidak tahu harus tertawa atau menangis. Baiklah anak muda, masalah ini kita bicarakan nanti. Kita pikirkan terlebih dahulu, bagaimana menghadapi balas dendam dari keluarga Ludi. Recha mengangguk, iya, lebih baik membahas masalah ini setelah membereskan keluarga Ludi. Zaki memandang tanaman di Kalbe dengan perasaan campur aduk. Tampaknya, hari ini Kalbe tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak disangka, suatu hari Kalbe akan hancur di tangan temannya Bella. Setelah setengah jam, semua orang berbakat yang berprofesi dalam bidang kedokteran dalam daftar datang satu demi satu. Semua orang berkumpul dan berbisik, tidak mengerti mengapa Skopaseo tiba-tiba mengumpulkan mereka ke Kalbe. Akhirnya, ada yang memperhatikan kalau Tika dan lainnya yang berlutut di sudut, dan semua orang merasakan firasat buruk. Loh, ini sepertinya orang dari keluarga Ludi. Benar, mereka adalah penipu medis dan onar medis yang diatur oleh keluarga Ludi, yang bertanggung jawab merusak reputasi Zaki dan menarik pasien Kalbe ke rumah sakit lain. Mengapa mereka dipukuli, juga berlutut kepada Kalbe? Kalbe ingin membalikkan reputasi. Hehe, bagaimana mereka membalikkan keadaan saat ditekan oleh keluarga Ludi? Tampaknya, tidak akan ada hal baik memanggil kita kemari hari ini. Recha dan Zaki keluar, dan mata semua orang tertuju pada mereka. Recha melirik semua orang dan bertanya pada Greedy Wolf, apakah masih ada yang belum datang? Greedy Wolf berkata, masih ada 2 atau 3 keluarga. Recha, beritahu mereka, tidak perlu datang lagi, tunggu saja di rumah hingga digerebek. Greedy Wolf, mengerti, semua orang tertawa. 2 atau 3 keluarga yang tidak datang adalah keluarga terkenal di Midgard,
orang ini ingin menggerebek keluarga orang, benar-benar banyak omong. Recha mengeluarkan daftar nama, berteriak, yang mana Hugo Edric dari farmasi Hugo, seorang pria kurus berjalan keluar. Aku, siapa kamu, ada urusan apa mencari kami, Recha? 5 tahun lalu, kamu menghentikan kerjasama dengan Kalbe tanpa izin, dan berutang 200 juta pada Kalbe. Kenapa belum membayarnya hingga sekarang? Bab 762, Three Big Family telah hancur, Hugo mencibir, tidak ada uang. Tidak ada uang? Kalau gitu bayar Kalbe dengan farmasi Hugo saja. Kata Recha. Haha, semua orang tertawa terbahak-bahak. Farmasi Hugo memiliki nilai pasar sebesar 10 miliar. Dari perkataannya, dia ingin mereka melunasi utang mereka sebesar 200 juta dengan perusahaan senilai 10 miliar. Badut ini datang dari mana sih? Hugo tampak cuek. Oh, jika dia berani menerima, maka aku berani memberinya. Recha mengangguk, baguslah jika kamu tidak ada masalah. Catat, Greedy Wolf. Lalu dia mengangkat daftar namanya lagi dan berkata, Ernest dari toko peralatan medis telah menggunakan perjanjian palsu untuk menipu saham bernilai 200 juta dari Kalbe. Kamu tidak masalah kan jika aku memintamu membayar 2 miliar? Ernest mengutuk, sialan, kamu sedang meremehkan siapa? Hugo berutang 20 juta pada keluargamu dan kamu meminta dia untuk melunasinya dengan perusahaan senilai 10 miliar. Aku berutang 20 juta padamu, tapi mengapa aku hanya membayar 2 miliar saja? Bagus sekali, Greedy Wolf, catat bahwa Hugo berutang 10 miliar. Han, kerumunan orang tertawa terbahak-bahak, orang ini sepertinya gila deh. Apakah dia tidak menyadari bahwa mereka sedang mengejeknya? Recha terus melihat daftar namanya dan membaca, keluarga Tikadiun telah menipu uang sebesar 300 juta dari Kalbe, dan akan membayar 3 miliar. Austin Hall dari S Healthcare harus membayar 5 miliar, karena telah memberikan barang palsu kepada Kalbe dengan sengaja, dan menyebabkan kerugian sebesar 500 juta. Recha telah memanggil semua nama yang berada di daftar nama tersebut. Intinya, Recha meminta mereka untuk membayar 10 kali lipat dari jumlah utang mereka kepada Kalbe. Setelah selesai membaca daftar namanya, semua orang menertawainya. Apakah kamu sudah selesai omong kosongnya? Kalau begitu, kami akan pulang dulu. Orang rumah pada lagi nunggu kami pulang untuk makan nih. Semua orang tertawa terbahak-bahak dan bersiap untuk meninggalkan sana. Jika ada yang pergi sebelum melunasi utangnya, maka nasibnya akan berakhir sama seperti 3 keluarga itu. Hahaha, nasib seperti 3 keluarga yang tidak datang itu? Sepertinya mereka sedang bersenang-senang dengan para wanita di rumah. Raut wajah Zaki menjadi muram. Saudara Bella itu sepertinya kesini untuk omong kosong saja. Dia tidak menyadari bahwa dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Pada saat ini, ponsel Hugo berdering. Dia segera menerimanya. Sesaat kemudian, raut wajahnya menjadi pucat dan kedua tangannya bergetar. Lalu dia menatap Recha dengan takut. Keluarga Diun tidak datang karena mereka telah digeledah. 80 anggota keluarganya telah ditangkap. Apa? Semua orang tercengang. Mengapa digeledah? Hugo berkata, 10 tahun yang lalu, mereka telah memalsukan obat dan menyebabkan banyak pasien yang meninggal. Lalu tiba-tiba saja, mereka ketahuan. Lalu ponsel seseorang tiba-tiba berbunyi juga. Setelah selesai menelepon, dia membatu di tempat. Keluarga Harold tidak datang karena mereka telah digeledah juga. 5 tahun yang lalu, mereka mencampur bahan-bahan terlarang ke dalam bubuk susu, dan menyebabkan sekumpulan bayi mengalami pembesaran kepala. Tiba-tiba saja ada yang melapori mereka. Lalu ada ponsel yang berdering lagi. Keluarga Davam tidak datang karena digeledah juga. Tanpa disadari, semua orang telah menghentikan langkah kaki mereka. Three Big Family yang tidak datang telah digeledah pada waktu yang bersamaan. Apakah ini kebetulan? Hantu pun tidak akan percaya. Mereka menatap Recha dengan takut. Pasti orang ini yang melakukannya. Sialan. Ternyata kekuatan orang ini begitu besar, bahkan 3 raksasa besar di industri farmasi juga tidak bisa menahan tekanannya. Apalagi mereka yang hanya perusahaan kecil saja,
Mereka benar-benar panik. Apa yang harus mereka lakukan? Apakah mereka benar-benar harus membayar 10 kali lipat dari jumlah utang mereka kepada Kalbe? Mereka pasti akan bangkrut. Zaki juga memandang Recha dengan heran. Tadi dia telah meremehkan pria ini. Kekuatan Recha pasti sangat besar karena dia berani membuat pernyataan yang begitu tegas. Hugo berusaha untuk tetap tenang dan tiba-tiba berteriak, "Kalian semua jangan panik. Jangan lupa bahwa di belakang kami masih ada keluarga Andres yang merupakan salah satu dari 4 big family dari Midgard. Bagi keluarga Andres, 3 raksasa besar yang tidak datang itu hanyalah semut kecil. Meskipun pria ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan mereka, tapi kekuatannya yang kecil itu sama sekali tidak mempan untuk menjatuhkan keluarga Andres." Bab 763, Bram, kepala keluarga dari keluarga Andres. Begitu mendengarnya, semua orang menjadi lebih tenang. Betul juga, mereka masih memiliki keluarga Andres. Apalagi orang ini telah memukul anggota keluarga Andres, jadi mereka pasti tidak akan melepaskannya. Recha menatap Greedy Wolf, "Kamu sudah menghubungi Bram, tuan rumah dari keluarga Andres kan?" Greedy Wolf mengangguk. Bram sepertinya sudah berada dalam perjalanan menuju ke sini. Semua orang menatapnya dengan ekspresi mengejek. Orang ini telah menyinggung keluarga Andres dari Midgard. Dia bahkan tidak melarikan diri, malah mengundang mereka untuk ke sini. Dia benar-benar cari mati. Saat itu, di Giant Hataka, sekelompok mobil mewah sedang menuju ke sini. Yang memimpin jalannya adalah sebuah Rolls-Royce Phantom. Bram, kepala keluarga dari keluarga Andres, yang merupakan salah satu dari 4 big family dari Midgard, berada di dalam mobil dan merasa sangat cemas. Dia ingin sekali memasang sayap dan segera terbang ke Kalbe. Tadi dia telah menerima sebuah foto. Ada seseorang yang berlumuran darah di dalam foto tersebut. Ketika dia memperhatikan foto itu dengan cermat, dia baru menyadari bahwa orang yang berlumuran darah itu adalah Kenzo, putranya. Bram baru memiliki anak di usianya yang tua, jadi dia sangat menyayangi putra sematawayangnya ini dan menganggapnya lebih penting dibanding nyawanya sendiri. Jika putranya meninggal, Bram juga tidak akan bisa hidup lagi. Meskipun dia tidak tahu siapa yang telah mengirim foto ini kepadanya, tapi dia bisa menebak bahwa Recha, saudara Bella yang telah mengirimkannya. Orang itu sangat kejam. Dia telah mengubur Richard hidup-hidup dan membuat Marco terjatuh dan meninggal. Sekarang, dia bahkan melakukan sesuatu terhadap putranya. "Valkyrie, sebaiknya kamu belum mengambil nyawa putraku. Jika tidak, aku akan membunuh semua anggota keluargamu." Tidak lama kemudian, Bram telah tiba di Kalbe. Dia langsung menyadari bahwa Recha juga berada di sana. Ternyata memang benar dia yang melakukannya. Dia menatap sekelilingnya, tapi dia tidak menemukan sosok Kenzo. Hatinya menjadi gelisah. Diam-diam dia berdoa untuk putranya agar hidupnya tidak dalam bahaya. Semua orang yang berada di sana melihat Bram dan segera menyambutnya. "Akhirnya kamu datang juga, Tuan Andres. Pria ini terlalu kejam. Dia bahkan memukul anggota keluargamu di depan semua orang dan memaksa mereka untuk berlutut dan meminta maaf, Tuan Andres. Dia baru saja melapori 3 raksasa besar farmasi dan menyebabkan mereka semua digeledah. Sekarang dia memaksa kami untuk membayar 10 kali lipat dari utang kami. Benar-benar keterlaluan, Tuan Andres. Kamu adalah sosok besar di industri farmasi di Midgard. Kamu harus mengembalikan kehormatan kami loh." Bram mengatur suasana hatinya, lalu menganggukkan kepalanya dan berjalan ke arah Recha. "Valkyrie, di mana putraku?" tanya Bram. Recha menatapnya, "Berlututlah." Semua orang menjadi histeris dan segera membantu Bram. Tentu saja, mereka hanya sekedar membantunya secara lisan saja. "Valkyrie, kamu jangan keterlaluan ya. Bagaimana bisa kamu memaksa Tuan Andres untuk berlutut? Tuan Andres, itu benar-benar tidak bisa ditolerir. Kamu harus memberinya pelajaran." Bram menggertakkan giginya. "Aku tanya, di mana putraku?" Recha menghela napas. Kalian ini ya, sampai harus memaksaku untuk mengatakannya untuk kedua kalinya."
Kalian benar-benar tidak bisa mengerti niat baik seseorang ya. Kali ini, aku tidak akan mengatakannya. Recha menatap Greedy Wolf. Greedy Wolf segera menuju ke arah Bram, dan menendang lekukan kakinya. Plok, Bram berlutut di atas tanah. Semua orang menjadi tercengang. Ya sudahlah jika Recha menghajar pelayan keluarga Andres. Sekarang dia begitu berani menghajar kepala keluarga dari keluarga Andres. Pria ini benar-benar cari mati. Pengawal yang dibawa oleh Bram tiba-tiba menjadi sangat marah dan segera mengepung Greedy Wolf. Bab 764, Kembalikan putraku. Raut wajah hina terpancar di wajah Greedy Wolf. Aku tidak keberatan untuk memberi pelajaran kepada kalian semua. Tapi, jika kalian menghabiskan waktu karena ini dan membuat Kenzo mati, berarti kalian harus bertanggung jawab loh. Jantung Bram berdegup kencang. Dibanding dengan nyawa putranya, harga dirinya sama sekali tidak penting. Dia membentak, hentikan, kalian semua. Sekelompok pengawal itu menahan amarah mereka dan tidak berani melakukan apapun. Bram berlutut di atas tanah dan menatap Recha dengan matanya yang merah. Kembalikan putraku. Sebelum mereka melunasi utang mereka kepada tetua Zaki, aku tidak akan mengembalikan putramu kepadamu. Bram masih ingin berargumen dengannya. Tapi, dia tahu tidak ada gunanya untuk berargumen. Itu hanya akan menunda waktunya saja. Orang ini begitu kejam sampai berani mengubur orang hidup-hidup. Bagaimana mungkin dia ingin mendengar argumennya? Sekarang, waktu adalah nyawa bagi Kenzo. Dia memandang Hugo dan yang lain. 10 menit, akan kuberikan kalian 10 menit untuk melunasi semua utang kalian. Jika nyawa putraku berada dalam bahaya karena kalian, aku akan membiarkan kalian mati dengan cara yang mengenaskan. Hugo dan yang lainnya memejamkan mata mereka dengan putus asa. Padahal mereka masih mengharapkan Bram untuk membela mereka. Tapi sekarang, Bram telah dijebak dan dijadikan sebagai alat untuk menyerang mereka. 10 kali lipat dari utang mereka loh. Bagaimana cara mereka mengumpulkan uang itu? Kecuali mereka menyerahkan semua harta mereka dan menjadi bangkrut. Itu pun mungkin masih belum cukup juga, tapi jika mereka tidak menyerahkan semua aset mereka, maka mereka akan kehilangan anggota keluarga mereka. Bram yang kejam ini, benar-benar berani membunuh orang. Orang yang paling panik di antara semua orang itu tidak lain adalah Ernest. Awalnya, Recha hanya memintanya untuk membayar 2 miliar saja, tapi dia sendiri yang menaikkan utangnya menjadi 10 miliar. Dia benar-benar cari mati. Dia sudah berencana untuk melarikan diri jika dia tidak berhasil membayar semua utangnya. Lalu Bram membentak, cepat pergi dan jual semua aset keluarga kalian untuk melunasi utang kalian. Sekelompok orang itu segera membubarkan diri. Sekarang waktu adalah hidup mereka. Jika mereka tidak bisa melunasi utang mereka dalam 10 menit, maka mereka semua akan mati. Zaki menjadi terharu. Saudaraku, aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara berterima kasih padamu. Kalbe adalah aset yang telah diwariskan oleh leluhurku. Jika itu hancur di tanganku, aku benar-benar tidak punya muka untuk pergi menghadap mereka. Kamu telah membantuku melindungi Kalbe. Kamu adalah penyelamat keluarga Zaki. Recha melambaikan tangannya. Ini bukan apa-apa kok. Aku masih ingin mengembalikan nama baikmu loh. Bagi dokter, reputasi adalah hidup mereka. Dia memandang Tika dan yang lain. Sekarang, aku mau kalian katakan yang sebenarnya tentang bagaimana cara kalian memfitnah tetua Zaki dan merusak reputasinya. Saat ini, Tika benar-benar ingin menabrak kepalanya ke dinding dan mati. Jika dia tahu dua anak muda ini begitu hebat, sampai mati pun dia tidak akan datang dan menyinggung mereka. Lihatlah sekarang, hanya karena sebuah kecelakaan medis yang kecil saja, sampai membuat perusahaan farmasi besar di Midgard menjadi bangkrut. Bahkan kepala keluarga dari keluarga Andres pun berlutut dan meminta maaf. Dan mereka telah kehilangan semuanya, tidak hanya penghinaan saja, bahkan mereka mungkin akan kehilangan nyawa mereka juga. Melihat mereka yang enggan untuk berbicara, Recha bertanya kepada Greedy Wolf, itu, Kenzo masih bisa bertahan berapa lama? 10 menit, 9 menit, atau mungkin 8 menit?
Hanya Tuhan yang tahu, jawab Greedy Wolf. Bram menjadi sangat marah dan menatap Tika. Sialan. Cepat katakan yang sebenarnya. Tika dan yang lainnya menjadi gemetaran dan segera mengakuinya. Akan kukatakan. 3 tahun yang lalu, Zaki telah melakukan kesalahan medis dan menyebabkan kematian seorang pasien. Itu adalah suamiku. Akulah yang diam-diam meracuninya sampai mati. Lalu, 2 tahun yang lalu, Zaki telah menjual obat palsu. Sebenarnya, akulah yang telah menukarnya dengan obat asli dari Kalbe. Selama ini, kami terus membuat banyak kebohongan untuk memfitnahnya dan merusak nama baiknya. Bab 765, Keberadaan Surat Kuasa. Begitu mendengar perkataan Tika, para pejalan kaki yang tercengang melihat Bram yang sedang berlutut dan perusahaan farmasi besar yang menjadi bangkrut untuk melunasi utang mereka menjadi tersadar kembali dan memakinya. Sialan, demi keuntungan pribadi, dia bahkan berani membunuh orang. Benar-benar keterlaluan, demi bersaing dengan Dokter Dewa Zaki, dia bahkan menukar obat aslinya. Dia benar-benar memandang rendah nyawa manusia. Dia harus dihukum karena kejahatannya. Aku tahu bahwa Dokter Dewa Zaki tidak akan melakukan hal-hal keji seperti ini. Kami semua telah disesatkan oleh sekelompok orang ini. Mereka harus diadili, mereka harus bertanggung jawab. Ada orang yang tidak bisa menahan amarahnya dan melempar buah yang telah dia beli ke arah orang-orang tersebut. Dalam sekejap, stan buah di sekitar sana telah dikelilingi oleh orang-orang baik yang memberikan semua buahnya kepada Tika dan yang lain. Tika dan beberapa orang itu tampak seperti tikus jalanan yang dimaki dan dipukuli oleh setiap orang. Recha berkata kepada Greedy Wolf, hubungi wartawan dan pengacara. Lalu laporkan masalah ini dan biarkan mereka bertanggung jawab. Dan jangan lepaskan Kenzo sebelum sekelompok orang itu melunasi seluruh utang mereka. Aku mengerti, jawab Greedy Wolf. Recha berkata kepada Zaki, Tetua Zaki, mari kita masuk ke dalam. Baik. Ketika kembali ke aula, Zaki membakar 3 dupa kepada altar leluhurnya dan bersujud dengan air mata berlinangan. Ini semua karena berkat dari leluhur. Karena berkat dari leluhur, akhirnya keterampilan medis keluarga Zaki dapat terus diwariskan. Pria muda, aku akan bersujud kepadamu juga. Recha segera memapa Zaki untuk berdiri. Tetua, tidak perlu berterima kasih padaku. Orang baik akan mendapatkan karma yang baik, kamu pantas mendapatkannya. Sekarang masalah keluarga Andres sudah diselesaikan, jadi mari kita sibuk dengan urusan kita. Zaki bertanya dengan bingung, urusan apa? Bukannya tadi aku sudah katakan bahwa aku akan mengajarimu untuk menggunakan teknik jarum eksodia setelah urusan keluarga Andres sudah diselesaikan? Zaki menjadi semakin bersemangat. Pria muda ini telah menepati setiap janji yang telah dia buat sebelumnya. Dia mengatakan bahwa dia mengerti teknik jarum eksodia. Jangan-jangan, itu benar. Melihat Zaki yang agak ragu, Recha langsung mengambil 1 set jarum perak dan mulai menerapkan teknik jarum eksodia pada manekin. Gerakannya sangat halus dan indah, 10 jarinya bagaikan dewi yang sedang bermain piano. Benar-benar sangat indah, jarum eksodia. Ini benar-benar teknik jarum eksodia. Zaki tidak bisa menahan diri untuk berlutut di hadapan Recha. Master, terimalah penghormatan dari muridmu. Di bawah tekanan Bram, Hugo dan yang lainnya buru-buru menjual semua aset yang mereka miliki dan melunasi utang mereka kepada Zaki. Lalu mereka semua jatuh miskin. Beberapa orang memilih untuk membawa keluarga mereka dan melarikan diri, karena tidak mampu melunasi utang mereka meskipun telah menjual semua aset keluarganya. Mengenai utang mereka, Bram berinisiatif untuk melunasinya. Bagi Bram sekarang, tidak masalah baginya untuk menghabiskan seluruh kekayaannya, asalkan Kenzo bisa dilepaskan sedetik lebih cepat. 10 menit kemudian, semua utang terlunasi. Barulah Greedy Wolf mengeluarkan Kenzo dari mobil dan menyerahkannya kepada Bram. Melihat putranya yang terluka sangat parah, Bram merasa sakit hati hingga hampir mengalami syok. Dokter, cepat panggil dokter, panggilkan dokter terbaik untuk merawat putraku.
Karena sekarang tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan hidup putranya, jadi Bram sama sekali tidak memedulikan Recha. Di dalam aula, Recha sedang mengajari Zaki cara menggunakan teknik jarum eksodia. Zaki penuh perhatian dan fokus. Dia mengingat dengan baik semua detail kecil yang telah Recha katakan. Ketika hampir selesai mengajarinya, Recha bertanya, "Tetua Zaki, ada yang ingin aku tanyakan padamu. Dulu ketika kamu sedang menyelamatkan Bella, apakah kamu melihat sebuah surat kuasa yang dia bawa?" Zaki segera mengangguk. "Iya, aku melihatnya. Saat itu kondisi saudara Bella sudah sekarat, tapi dia terus memeluk surat kuasa itu. Aku bertanya apa isi dari surat kuasa itu, tapi dia hanya mengatakan beberapa kata saja kepadaku."